Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara para wartawan, pertama-tama tentu ingin kita gunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dalam waktu beberapa hari kita telah dapat menyelesaikan pelawatan kita ke Turki dalam rangka menghadiri KTT D8 yang telah bersama-sama kita ketahui. Tentunya saudara-saudara telah memperoleh informasi daripada para menteri dan juga para penjabat yang mengikuti rombongan saya, apalagi para penjabat yang telah mendahului daripada rombongan kita untuk datang di Istanbul dalam mempersiapkan mengenai KTT D8 tersebut. Kita telah bersama-sama mengetahui bahwa 8 negara berkembang adalah 2 dari Afrika, Nigeria sama Mesir, 2 dari Asia Tengah ialah Iran sama Turki, kemudian 2 negara dari Asia Selatan ialah Pakistan dan Bangladesh, dan 2 dari Asia Tenggara ialah Malaysia dan Indonesia telah bersama-sama bertekad untuk mendirikan forum mekanisme kerjasama pembangunan. Apa sebabnya? Daripada 8 negara ini mempunyai tekad yang bulat untuk membentuk forum mekanisme kerjasama pembangunan. Setelah kita bersama-sama menilai mengenai keadaan di dunia setelah perang dingin itu selesai, kita mengharapkan terwujudnya daripada perdamaian dan juga keamanan, ketentraman, gairah bekerja sedemikian rupa sehingga negara-negara berkembang ada kesempatan untuk membangun dan memperbaiki ekonominya. Akan tapi ternyata bahwa keadaannya sangat berlainan. Perang masih terjadi di beberapa negara, keamanan pun sangat terganggu, bahwa kemajuan daripada negara-negara maju dapat dikatakan tidak begitu menggembirakan, walaupun beberapa negara berkembang kemajuan sangat besar. Dan nampak pula usaha-usaha daripada negara-negara maju dalam melindungi kepentingannya, mereka menyangkutkan atau mengkaitkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak relevan, sehingga semuanya mengganggu daripada usaha negara berkembang dalam melaksanakan pembangunan. Umpamanya mengenai masalah hak asasi manusia, masalah demokrasi, masalah perburuan, dan lain sebagainya. Daripada menyadari semuanya itulah, ternyata usaha-usaha daripada negara berkembang dalam memanfaatkan daripada situasi yang sebenarnya diharapkan baik setelah perang dingin selesai, meyakini akan pentingnya meningkat kerjasama antara selatan. Saat mengharapkan daripada bantuan atau uluran tangan daripada negara-negara maju, ternyata tidak akan bisa diwujudkan. Karena itulah sebenarnya telah banyak negara-negara berkembang itu melalui berbagai organisasi, apakah melalui gerakan non-blok, kemudian juga daripada G15, kemudian lantas UKI, itu mulai kelompok 77 wali-salam, saya telah berusaha untuk meningkatkan, akan tapi rupa-rupanya terlalu besar, sehingga 8 negara ini berkeinginan untuk lebih meningkatkan bagaimana dalam rangka mewujudkan agar supaya kerjasama selatan itu lebih bisa efektif, berhasil guna, dan juga dapat memberikan manfaat yang besar bagi negara-negara berkembang tersebut. 8 negara ini tidak mewakili wilayah dan juga tidak
mewakili kelompok, tapi semata-mata daripada masing-masing negara yang punya keyakinan untuk dapat mewujudkan mempelopori daripada kerjasama pembangunan di antara negara-negara berkembang ini. Karena itu form ini atau organisasi ini adalah tidak merupakan suatu organisasi yang mewakili daripada wilayah atau negara, tapi juga bukan merupakan organisasi yang tertutup, akan tapi terbuka. Kapan saja daripada negara-negara lain itu adalah bisa akan menggabung. Tapi setidak-tidaknya tentu dengan hasil daripada kerjasama 8 negara ini juga bisa dinikmati oleh negara-negara lainnya. Karena itu prinsip-prinsip yang telah diambil tentukan daripada 8 negara dalam melaksanakan kerjasama pembangunan ini, ada 6 prinsip kemanusiaan yang telah disepakati. Pertama kali adalah perdamaian, berarti bukan perang. Lantas dialog, berarti bukan konfrontasi. Lantas kerjasama yang berarti bukan eksploitasi. Kemudian persamaan, bukan diskriminasi. Lantas juga menaik keadilan, bukan semena-mena. Dan demokrasi berarti bukan penindasan. 6 prinsip kemanusiaan inilah yang kita gunakan untuk dapat melaksanakan kerjasama. Dan kita memang mengharapkan agar supaya benar-benar kerjasama itu betul-betul dapat menghasilkan. Karena itulah kita tidak mengingini daripada penentuan kerjasama yang muluk-muluk, akan tapi yang realistis, pragmatis, dan layak dikerjakan. Karena itu telah diputuskan pula daripada kerjasama ini adalah dalam segala bidang, termasuk konsultasi politik maupun juga koordinasi dalam fora internasional, dan telah disepakati pula daripada beberapa bidang dari kerjasama itu. Di antara lain adalah mengenai soal perdagangan, kemudian juga mengenai soal industri, teknologi, telekomunikasi, kemudian lantas perbankan, keuangan perbankan, pertanian, pedesaan, termasuk pula daripada masalah kemiskinan dan juga sumber daya manusia. Seperti tadi saya katakan, bahasanya bidang-bidang ini kemudian dipercayakan masing-masing negara untuk mengkoordinir daripada bidang-bidang tertentu. Umpamanya Bangladesh adalah mengkoordinir dalam bidang pedesaan, kalau tidak salah. Kemudian Indonesia adalah memperoleh kepercayaan untuk mengkoordinir dalam bidang mengatasi kemiskinan dan sumber daya manusia. Proyek-proyek yang akan dipilih dari tiap bidang ada proyek yang layak, yang realistis dan pragmatis, dan juga menggambarkan hubungannya dengan mengatasi, memerangi kemiskinan tersebut. Dari untuk dapat melaksanakan semuanya ini, destinasinya juga ditentukan organisasinya dari mana. Organisasi daripada D8 ini pertama kali adalah summit, artinya KTT, di mana para kepala negara kepala pemerintah berkumpul tidaknya setahun sekali. Kemudian yang kedua adalah konsul, artinya pertemuan di antara menteri-menteri itu. Lantas ketiga adalah pertemuan antara pejabat tinggi atau commission. Di sampingnya itu akan dibantu kelompok-kelompok kerja yang terdiri daripada pakar-pakar dalam bidangnya masing-masing, yang kemudian pakar-pakar daripada semua negara itu akan turut serta membahas mengenai masalah-masalah yang dipercayakan kepada masing-masing negara anggota, yang kemudian lantas akan disampaikan untuk dibahas lanjut hingga menjadi keputusan daripada KTT. Perlu saya jelaskan bahwasanya ini tidak merupakan satu kelompok, dan karena itu juga daripada negara-negara anggota tidak terikat dalam rangka melaksanakan komitmen daripada kerjasama bilateral maupun juga multilateral dan juga kerjasama dunia. Jadi sama sekali lantas tidak meninggalkan daripada semua, tapi justru ini ingin dapat menonjolkan
untuk meningkatkan efisiensinya daripada kerjasama antara negara-negara berkembang, terutama 8 negara tersebut. Untuk selanjutnya daripada pertemuan akan diusahakan tiap-tiap tahun daripada KTT ini dengan sendirinya didahului oleh pertemuan para pejabat, para menteri 2 kali setahun ada salah tidaknya. Kemudian daripada pertemuan para menteri didahului oleh pertemuan daripada pejabat senior, dan semuanya tendensinya akan membahas daripada hasil-hasil kelompok kerja yang terdiri daripada pakar-pakar daripada masing-masing negara yang akan membahas tiap-tiap proyek tersebut. Telah diputuskan untuk tahun berikutnya adalah KTT akan diselenggarakan di Bangladesh sesuai dengan ajab daripada negara. Tetapi sebetulnya oleh ketua dan juga disetujui oleh negara-negara lain, Indonesia diminta sebetulnya setelah Turki kemudian Indonesia baru alfabetis itu dikerjakan. Tapi Indonesia mengajukan keberatan karena tahun 98 kita menghadapi tugas-tugas nasional yang berat. Pertama kali adanya sidang MPR, kemudian pembentukan daripada pemerintah baru, menjabarkan BPN dan memberi pelita dan lain sebagainya, jika tidak mungkin untuk menerima riba semua itu. Karena itu langsung dikerjakan sesuai dengan urutan alfabetis dan Bangladesh yang kemudian ditunjuk, dan memang Kongres bersedia untuk dapat melaksanakan semuanya ini. Demikianlah hal yang perlu saya tambahkan daripada penjelasan-penjelasan yang telah disampaikan oleh para menteri maupun juga para pejabat-pejabat senior yang telah mempersiapkan daripada KTT D8 ini. Demikian, barangkali ada pertanyaan. Mengenai pembiayaan, kira-kira bagaimana proyek-proyek itu akan dibiayai? Dan hasilnya proyek-proyek itu nanti kalau sudah menurut satu program pelaksanaan tentu masing-masing daripada daerah, bukan proyek ya. Karena misalnya soal kemiskinan itu tidak hanya proyek tertentu, katanya proyek di masing-masing negara. Caranya bagaimana untuk mengatasinya itu program itu dibutuhkan, kemudian masing-masing melaksanakan. Biaya tentunya juga atas dasar daripada kemampuan daripada negara masing-masing. Karena kita sudah mengetahui daripada kelompok 15, kemudian non-blok dan semuanya sudah ada sebetulnya kan, tapi ternyata bahwasanya terlalu besar sehingga kita belum efektif, belum efisien. Ini 8 negara itu untuk dapat mewujudkan agar supaya kerjasama selatan itu lebih efektif, lebih efisien, dan bisa dirasakan oleh negara-negara 8 ini. Jadi masalahnya adalah kita prihatin setelah ada, karena nyatanya memang belum sebagaimana yang kita harapkan. Kalau kita mencoba daripada skup yang kecil, kelompok yang kecil bisa mempelopori daripada kerjasama selatan-selatan itu. Terus kita usahakan tidak akan tumpang tindih, memang dimaksudkan agar setiap program tidak menjadi tumpang tindih antara kekuatan nanti antara organisasi, dan juga tumpang tindih dan antara negara-negara anggota. Jadi kalau yang sudah ada itu mengasinya tidak perlu usahakan daripada kerjasama antara 8 negara berkembang tersebut. Proyek yang paling konkret pertama apa kira-kira yang akan dilakukan oleh D8 ini? Ada 6 proyek yang telah disetujui kalau tidak salah. Di antara lain seperti tadi Indonesia adalah mengenai kemiskinan dan juga sumber daya manusia. Kemudian lantas mengenai Bangladesh mengenai soal pedesaan, kemudian lantas mengenai Mesir dalam soal perdagangan, kemudian lantas dari Iran itu mulai komunikasi, kemudian lantas daripada 2 yang belum
ialah Nigeria mengenai energi belum bisa. Lantas satu tidak salah Malaysia dari Turki sendiri juga belum. Mengenai industri, mengenai pesawat pertanian. Ya, Turki pada masa sudah soal industri dan juga Pakistan mengenai pertanian. Desa 6 daripada poin yang telah disetujui. 2 di antara belum pernah menyampaikan hasil daripada kelompok kerjanya tersebut. Ada target pada akhir tahun pertama yang bisa dilakukan, Pak? Ya, target dengan sendirinya agar supaya benar-benar daripada kelompok kerja itu bisa bekerja dengan baik, kemudian lantas kita bahas sehingga merupakan salah satu keputusan. Inilah guidance yang harus dikerjakan daripada masing-masing anggota tersebut. Ya, memang teman, terus untuk menjamin kelangsungan daripada organisasi ini, di sampingnya tadi mengenai soal organisasi, mengenai KTT, kemudian lantas juga mengenai council dan commission juga dibentuk adanya koordinator, artinya dan apa yang disebutkan itu Koordinasi. hanya koordinasi, bukan sekretariat tetap, tetapi mengenai koordinasi. Tempatnya di sementara disetujui di Istanbul, dan pemerintah Turki telah menyediakan mengenai tempatnya, biaya untuk 1 tahun dan sebagainya, seluruhnya dipikul oleh Turki. Ya, daripada 6 prinsip kemanusiaan itu dengan sendirinya akan menjadi guidance baik mengenai soal perdamaian, kemudian lantas dialog, lantas kerjasama, kemudian persamaan, kemudian keadilan dan demokrasi. Itulah yang akan menjadi guidance daripada kita merumuskan segala sesuatu yang kita kerjakan. Kayak satu lagi. Ya. Sekarang situasinya tekanan dari bukan karena tadi menggunakan asasi manusia, demokrasi, lingkungan itu semakin keras atau semakin mendukung karena situasinya bagi Indonesia. Ya, saudara lihat sendiri bahwa rupanya tekanannya makin kuat di program terhadap Indonesia, misalnya hak asasi mengenai soal Timur di Kongres daripada Amerika misalnya, sampai kepada resolusi daripada Senator Kennedy. Tapi justru karena itulah kita memang buktikan bahwasanya hak asasi manusia dan lain sebagainya di Indonesia kita laksanakan sebagaimana pengertian dan paham kita mengenai soal hak asasi yang harus kita lakukan. Boleh tanya yang masalah lain, masalah dalam negeri, Pak? Saya kira ini saja, dan lebih saudara pelajari. Saya sendiri tentunya ada laporan, akan tapi sebaiknya dicek. Saudara nanti mengecek keadaannya dan keadaannya bagaimana agar supaya jangan sampai pemberitaan ditambah-tambah itu sehingga nanti membingungkan daripada rakyat sendiri. Ya. Ada tambahan daripada sekali lagi. Tentang waktu pertama dulu berangkat ke Turki tanggal 13, sekarang kebetulan juga tanggal 13. Apakah ini tanggal 13 punya arti, Pak? 13 tentang ditentukan daripada SOM sendiri bahwasanya tanggal 15 itu KTT-nya, persiapan sebelumnya dengan sendirinya kita harus berangkat sesuai dengan keadaan daripada kita. Nah, kita berangkat tanggal 13. Tidak ada masalah. Itu kan klinik ini ada. Pola aktivitas desa tertinggal, pola ini itu juga akan dikembangkan dalam pengentasan kemiskinan di 8 ini. Ya, dengan sini ya, karena kita telah melaksanakan punya pola sendiri dalam mengatasi kemiskinan sejak pembangunan pelita pertama sampai kepada ke-6 sekarang, itu segala sesuatunya memang kita diberatkan pula kepada pemberantasan kemiskinan. Karena ternyata memang belum selesai keseluruhannya, masih tinggal 11%, dan kita telah punya pola di desa tertinggal, kemudian juga pola kemitraan dan sebagainya. Dan kita dengan indikator ekonomi yang kita miliki, kita berkeyakinan bahwasanya pelita ke-7, akhir pelita ke-7 kemiskinan itu akan bisa
dihapuskan. Dan secara kebetulan barangkali saudara-saudara sudah telah mendengar bahwa apa yang kita usahakan di Indonesia sampai sekarang dalam rangka memberantas kemiskinan diakui oleh lembaga dunia, adalah UNDP, sehingga nanti pada September kalau tidak salah itu juga akan memperoleh suatu pengakuan dengan penghargaan seperti FAO, kemudian keluarga berencana, lantai kesehatan dan sebagainya. Demikian, dan terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara dalam mengikuti